Halo, kita jumpa lagi dalam mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Saya berharap kondisi kalian semua tetap fit dan tetap semangat di dalam mengikuti perkuliahan. Melanjutkan pembahasan kita mengenai vektor, kali ini kita akan masuk ke dalam ruang vektor Euklidan. Euklidan diambil dari nama seorang ahli matematika. Dia lahir ribuan tahun yang lalu, yang berasal dari Yunani, namanya Euclid. Mungkin kalian sudah pernah mendengarnya. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai ruang berdimensi n. Jadi dia bukan hanya 3, tetapi bisa 4, 5, dan seterusnya. Kita akan mulai pembahasan kita dengan definisi ini. Jika n adalah suatu integer positif, maka tuple n berurutan, ordered n tuple, adalah suatu urutan dari n bilangan real A1, A2, sampai An. Himpunan semua tuple n berurutan disebut ruang berdimensi n space, dan dinyatakan sebagai Rn. Jadi pada waktu lalu kita hanya sampai kepada R3 ya. Jadi misalnya ada suatu koordinat X, Y, dan Z. Itu hanya sebatas sampai R3. Nah, kali ini berdasarkan definisi ini, itu sampai Rn. Jadi R3 adalah bentuk khusus dari Rn. Jadi kalau ada yang mengingat, bila n-nya itu sama dengan 2, biasa digunakan istilah apa? Ini, pasangan berurutan. Sedangkan kalau 3, triple berurutan, ordered triple, dan bukan tuple 2 dan tuple 3. Sedangkan kalau misalnya n-nya sama dengan 1, otomatis dia tidak ada pasangan kan. Jadi n-nya itu terdiri dari satu bilangan real, disebut R1. Kalau misalnya n-nya sama dengan 1, biasa hanya dituliskan dengan R saja, bukan R1 ya, hanya R saja. Seperti halnya kita menuliskan 2 pangkat 1. Kita tidak menuliskan pangkat 1, tetapi kita langsung menuliskan dengan 2. Sekarang coba kalian perhatikan gambar A dan gambar B. Jadi kalau berbicara A1, A2, A3, dia bisa seperti ini. Dia bisa sebagai suatu titik. Ini. Dia sebagai suatu titik. Dengan A1, A2, dan A3 adalah koordinat-koordinatnya. Atau bisa juga sebagai suatu vektor dengan komponen-komponen A1, A2, dan A3. Nah, jadi di sini kalau misalnya terdapat tuple n berurutan A1, A2, A3 sampai seterusnya sampai An, kita dapat memandangnya sebagai titik yang digeneralisasi atau suatu vektor yang digeneralisasi. Saya berharap kalian memahami bagian yang sebelumnya, karena
untuk memahami bagian ini akan lebih mudah apabila kalian memahami hal yang sudah dipelajari di bagian sebelumnya, di bab sebelumnya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan definisi berikut. Jadi di sini ada dua vektor U1 sampai UN, V1 sampai Vn pada Rn disebut sama atau equal jika U1 sama dengan V1, U2 sama dengan V2, dan seterusnya UN sama dengan Vn. Kemudian untuk penjumlahan, vektor U tambah vektor V itu berarti U1 tambah V1, U2 tambah V2, dan seterusnya sampai UN tambah Vn. Kemudian jika K adalah suatu skalar, maka kelipatan skalar atau skalar multiple K vektor U didefinisikan sebagai KU1, KU2, dan seterusnya sampai KUN. Jadi cukup mudah kan? Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, vektor 0. Vektor 0 berarti komponen-komponennya adalah 0. Seperti ini. Dan dia dinotasikan dengan 0 tebal. Jadi saya mengingatkan kembali ya cara penulisannya. Kalau misalnya agak susah menggunakan tebal, berarti kalian menuliskannya seperti ini. Untuk membedakannya dengan 0 biasa. Selanjutnya, jika U sama dengan U1, U2, dan seterusnya sampai UN adalah suatu vektor sebarang pada Rn, maka bentuk negatif atau inverse penjumlahan dari vektor U dinotasikan dengan negatif U dan didefinisikan sebagai ini. Negatif dari setiap komponen dari vektor U. Selisih atau difference dari vektor-vektor pada Rn didefinisikan sebagai ini. Atau dalam bentuk komponen-komponennya V1 kurang U1, V2 kurang U2, dan seterusnya Vn kurang UN. Jadi kalau diberikan vektor cukup mudah bukan di dalam menentukan selisihnya seperti apa, kemudian penjumlahannya seperti apa. Karena sangat-sangat simpel di sini. Nah, berikut kita akan masuk di dalam ini. Sifat-sifat operasi vektor pada ruang berdimensi n. Jadi kalau pada perjumpaan yang waktu lalu kita belajar jika dia hanya sebatas 3 dimensi. Nah, sekarang sudah sampai n. Jadi di sini ada sifat komutatif. Ini terhadap penjumlahan. Kemudian ada asosiatif, kemudian dia ada elemen identitas, dalam hal ini vektor 0, dia ada inverse terhadap penjumlahan. Kemudian ini jika dia skalar, bagaimana? Ini juga dan seperti ini, dan ini untuk identitas terhadap perkalian. Untuk pembuktiannya itu sebenarnya hampir sama dengan pembuktian yang sudah kalian kerjakan di dalam bab sebelumnya, tapi kalau waktu lalu cuma sampai U3, kali ini sampai UN kita pakai
atau Pn. Nah, nanti dengan teorema itu kita dapat memanipulasi vektor-vektor pada Rn tanpa membawa vektor-vektor tersebut ke dalam bentuk komponen-komponennya. Jadi teorema ini sangat membantu di dalam, karena bisa dikatakan sifat-sifat ini merupakan hal yang mendasar di dalam vektor pada Rn. Pada R2, pada R3 pasti kita sudah tidak asing dengan apa yang namanya jarak. Terus apa yang namanya norma serta sudut. Nah, bagaimana dengan pada Rn? Sekarang coba perhatikan definisi berikut. Nah, di dalam R2 serta R3 kita mengenalnya dengan hasil kali titik atau dot product. Nah, kalau di sini untuk Rn dia adalah Euclidean inner product atau hasil kali dalam Euclidean. Jadi definisinya inner product dari vektor U dan V adalah ini. Bagaimana mencarinya? Dan kemudian ini adalah contohnya. Jadi langsung saja. Ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Dan hasilnya di sini adalah 18. Ingat, hasilnya di sini dalam bentuk skalar, ya. Berikut adalah sifat-sifat hasil kali dalam Euclidean atau sifat-sifat inner product Euclidean. Jadi yang pertama dia berlaku sifat komutatif. Kemudian ada sifat yang ini, serta yang ini. Jadi untuk pembuktiannya, kalau misalnya pada bagian sebelumnya kita menggunakan U1, U2, U3. Nah, kali ini untuk pembuktiannya U1, U2 sampai UN. Kemudian di sini kita jabarkan. Dan nanti kita akan peroleh hasil ini. Dari bentuk ini kita jabarkan, nah diperoleh hasil yang ini. Demikian pula untuk bukti-bukti yang lainnya. Kemudian dengan menggunakan teorema yang tadi, kita secara aritmatika bisa menentukan tanpa menggunakan komponen-komponennya. Ini inner product dari ini. Dia nanti hasilnya yang ini. Mengapa bisa seperti itu? Berdasarkan teorema yang sudah kita bahas tadi. Nah, sekarang berkaitan dengan norm dan jarak. Ya. Kalau di dalam ruang dimensi 2, misalnya ada U1, U2. Nah, norm dari U itu sama dengan ini. U1 pangkat 2 tambah U2 pangkat 2. Nah, untuk yang Rn hampir mirip sebenarnya. Nah, Rn seperti ini. Kalau untuk Rn, kalau misalnya R2 dia U1 kuadrat tambah U2 kuadrat, akar dari U1 kuadrat tambah U2 kuadrat. Nah, kalau Rn berarti seperti ini.
untuk jarak, untuk konsep jarak, nanti kalau kita mau cari jaraknya, seperti ini. Nah, maka yang kita bisa lakukan adalah membawa dia ke dalam bentuk yang ini. Jadi kalau pada R2, R3 dia cuman U1 kurang V1 pangkat 2 sampai U3 kurang V3 pangkat 2, hanya sebatas itu. Nah kalau ini sampai UN. Jadi untuk menentukannya langsung saja kita adaptasi bentuk yang tadi yang sudah kita pelajari. Nah langsung ini kan U berarti 1, 2, 3, negatif 2, 7. Nah hasilnya adalah ini. Kemudian jarak antara dua titik vektor U dan vektor V dapat kita tentukan melalui bentuk ini, berdasarkan ini. Kemudian perhatikan di sini ada ketidaksamaan Cauchy-Schwarz. Saya berharap kalian tidak melewatkan untuk biografi dari matematikawan yang ada di dalam buku ini, karena banyak hal yang bisa kalian pelajari dari mereka. Dan di sini cukup ringkas untuk biografinya. Jadi di sini ada ketidaksamaan Cauchy-Schwarz pada Rn. Jadi kalau misalnya ada vektor U serta vektor V pada Rn, maka inner productnya antara vektor U dan vektor V itu akan kurang dari sama dengan norm U kali norm V. Jadi kalau kita bawa ke dalam komponen-komponennya, dia akan berbentuk seperti ini. Jadi kalau dijabarkan, dia nanti akan berbentuk seperti ini. Dengan bentuk ini, kurang dari sama dengan. Jadi perhatikan ini ya. Kenapa sampai tidak dicantumkan di sini? Tetapi untuk R2 dan R3, kalau kalian perhatikan, nanti dia berbentuk seperti ini kan. Ini dia sama dengan ini, norm. Kemudian untuk norm, kenapa kita bisa bawa dia ke dalam seperti ini? Karena norm itu berbentuk positif, hasilnya pasti akan selalu positif. Sedangkan cos theta dia harus tetap pakai dalam tanda mutlak. Mengapa demikian? Karena ingat, cos theta nilainya di antara negatif 1 sampai 1 ya. Sehingga hal ini bisa terjadi. Nah, berikut adalah sifat-sifat panjang pada Rn. Jadi yang pertama, dia lebih besar sama dengan 0, jadi dia non negatif. Kemudian dia 0 jika dan hanya jika vektornya itu sama dengan 0. Kemudian ini untuk perkaliannya dengan skalar, dan ini berlaku ketaksamaan segitiga. Nah, selanjutnya untuk pembuktiannya di sini menggunakan komponen-komponen dan berdasarkan definisi mengenai norm yang sudah kita pelajari. Jadi ini untuk ketidaksamaan segitiga. Perhatikan ya, kenapa sampai disebut ketidaksamaan segitiga? Karena di sini U, kita lihat ya panjangnya vektor U tambah vektor V. Besaran yang mana? Tentu vektor U yang ini tambah vektor yang ini, panjangnya lebih besar dari ini. Dia sama kalau kayak gimana? Dia sama kalau kayak gini. Ini vektor U, ini vektor V. U
ditambah vektor V. Dia akan sama kalau seperti itu. Kalau yang tadi itu sifat-sifat yang norm, nah ini adalah jarak. Ya, sifat-sifat jarak. Yang pertama adalah dia non negatif, ya. Kemudian dia nol kalau misalnya apa? Kalau vektor U sama dengan vektor V. Kemudian ada sifat seperti ini. Kemudian ada sifat yang ini, ketidaksamaan segitiga. Pembuktiannya menggunakan bentuk-bentuk yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Berikutnya, jika U dan V adalah vektor-vektor pada Rn dengan hasil kali Euclidean dengan hasil kali dalam Euclidean, maka bentuk ini berlaku. Dia diperoleh dari mana? Dengan kita menjabarkan bentuk ini. Nah, dengan menggunakan aljabar yang sederhana, nanti bentuk ini akan bisa dibawa ke sini. Jadi kalau misalnya kalian mengurangkan antara yang ini sama yang ini, nah nanti kalian akan mendapatkan bentuk ini. Ya. Berikutnya, seperti halnya di dalam R2 dan R3, di dalam Rn juga ada yang disebut dengan ortogonalitas atau ketegak lurusan. Jadi sini untuk Rn disebut ortogonal jika ini. Oke, kita masuk ke dalam contoh ya. Jadi jika hasil kalinya sama dengan 0. Bukan vektor 0 ya, tapi 0. Karena itu saya mengharapkan kalian agar teliti di dalam mencantumkan mana vektor, kemudian mana bilangan, mana skalar. Nah, ini untuk contohnya. Hasilnya 0 di situ. Nah, jika dia 0, maka yang terjadi adalah ini. Jika U dan V adalah vektor-vektor ortogonal pada Rn dengan hasil kali dalam Euclidean, maka berlaku bentuk ini. Atau dikatakan teorema Pythagoras pada Rn. Ini untuk pembuktiannya, dan ini jadi 0, sehingga menghasilkan ini. Notasi alternatif untuk vektor pada Rn. Jadi kalau yang tadi penulisannya kan seperti ini. Nah, dia juga bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini atau ini. Tergantung kita butuhnya yang mana, ya. Tergantung kita butuhnya yang mana. Karena berkaitan dengan penulisan, yang paling kita butuhkan di sini adalah kita butuhnya apa sih, ya kan? Kalau misalnya dia bisa dituliskan di dalam beberapa bentuk. Kalau seperti itu, kita menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi bisa untuk penjumlahan kita tuliskan seperti ini atau seperti ini. Ini untuk memudahkan sih penulisan yang seperti ini. Nah, atau seperti ini. Ingat, tergantung kita maunya seperti apa, ya kan? Sekarang rumus matriks untuk hasil kali titik atau dot product. Jadi misalnya di sini ada vektor U dituliskan dalam bentuk seperti ini dan vektor V dituliskan dalam bentuk seperti ini. Maka dot produknya bisa kita tuliskan di dalam bentuk ini. Vektor V transpose U. Nah, hasilnya adalah ini kan? Sama.
Jadi perhatikan untuk inner produknya ya. Ini akan mudah apabila kalian menguasai dengan baik mengenai perkalian matriks. Karena di sini penulisannya di dalam bentuk matriks. Coba perhatikan di sini kita akan menuliskan suatu sistem linear. Kita akan tulis dalam bentuk hasil kali titik. Jadi ini sistemnya. Nah, hasil kali titiknya seperti apa? Seperti ini. Ini untuk koefisien dari setiap variabel. Dan ini untuk variabel-variabelnya. Dan ini untuk hasilnya, ruas kanannya. Oke, sampai di sini untuk perjumpaan kita. Saya harap kalian dapat memahaminya, dan saya sangat memohon apabila kalian tidak mengerti, tidak paham, agar menghubungi saya ya. Seperti halnya pepatah, lebih baik bertanya daripada sesat di jalan. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Tetap melakukan social distancing, menjaga kesehatan, dan giat belajar. Sekian dan terima kasih.